Saya mempunyai anak perempuan berusia 22 tahun. Sekarang bekerja di sebuah tempat makanan. Tidak pulang dan nginap di tempat kerjanya. Setelah saya cek, ternyata anak saya tinggal sendiri karena yang punya tempat tidak di situ. Anak saya tipe pemberani, tetapi saya khawatir karena perempuan sendirian di situ. Apakah saya salah jika menyuruh anak berhenti bekerja? Karena dengan bekerja di situ otomatis ibadah berkurang, tidak pernah ikut kajian, sering mandi malam, jadi dari segi ibadah dan kesehatan saya mengkhawatirkannya. Mohon nasihatnya Ustaz. Jadi dibaca surat Asy-Syura ayat 20. Jawabannya di situ. Nek jawab aku akal gue belum tentu bener. Man kana yuridu harsal akhirati nazid lahu fi harsih wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat, akan kami tambah keuntungan itu baginya. Dan barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia, kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia, dan tidak ada baginya satu bagian pun di akhirat. Mangkana yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harsihi. Siapa yang dalam hidupnya itu mencari bekal untuk kebahagiaan hidup di akhirat, ya. Dan Allah pun perintahkan di ayat lain wal tantur nafsum ma qaddamat liqad. Setiap jiwa seseorang itu adalah mencari bekal untuk bahagia hidup di akhirat. Maka ayat ini barang siapa tujuannya itu melakukan suatu perbuatan dengan tujuan mencari kebahagiaan hidup di akhirat, maka Allah janji akan ditambahkan, ya, ditambahkan nazid lahu fi harsihi, tambahkan. Orang yang mencari bahagia hidup di akhirat tidak mungkin dunianya akan terlantar, enggak, ya. Karena Allah juga perintahkan wabtaghi fima atakallah darul akhirah, carilah bahagia hidup itu di akhirat. Tentang dunia wala tansa nasibaka minad dunya. Tentang dunia dah kamu sekedar tidak lupa kalau kamu hidup di dunia ditambah oleh Allah. Dunia akhiratmu tercapai, duniamu disertakan. Asal tidak lupa kamu itu hidup di dunia. Di dunia ini ya butuh makan, butuh minum, butuh pakaian, butuh tempat tinggal dan sebagainya. Itu kebutuhan hidup di dunia. Tapi jangan dijadikan tujuan akhirat, yang tujuan bahagia di akhirat. Lah ibu tadi tanya, padahal di situ sholatnya tidak kopen, sering mandu malam, karena habis kerja, tidak bisa ngaji. Lalu yang dicari apa? Berarti kan ngejar dunia saja. Kalau yang dunia yang dikejar, ayat kelanjutannya tadi, surat Asy-Syura tadi, Allah menjelaskan wa man kana yuridu harsad dunya. Siapa yang mengendaki untuk kebahagiaan hidup di dunia ini, nu'tihi minha, akan diberikan sebagian dunia yang kamu inginkan tuh, diberikan sebagian, tidak semuanya. Ya. Misalnya kerja di suatu pekerjaan tadi, ingin jadi, ya, memiliki ini, memiliki itu, memiliki ini. Tidak semua keinginanmu yang kamu ingin dimiliki tidak tercapai semua, tidak, sebagian saja. Maka saya contohkan, mungkin mempunyai keinginan 10 macam, ya, dunia mempunyai keinginan 10 macam, kepengen punya ini, pengen punya itu 10 macam. Tapi Allah mengatakan, ya, nu'tihi minha, diberikan dunia itu dari sebagian dari yang kamu inginkan. Tidak semua diberi, ya. Jadi dunia yang kita inginkan hanya diberikan sebagian kecil saja. Terus kelanjutannya wa malahu fil akhirati min nasib. Di akhiratmu kamu tidak dapat bagian apa-apa. Nasib itu artinya bagian. Wa malahu, maka tidak ada baginya fil akhirati, di akhirat besok min nasib, dari bagian. Jadi siapa yang hidup aktivitas di dunia itu
mencari kebahagiaan hidup di akhirat, dunianya pasti disertakan. Tapi kalau tujuannya hanya mencari kebahagiaan hidup di dunia, sebagian kecil dunianya diberikan, di akhirat tidak dapat apa-apa. Ya. Kalau ibu tadi telah tahu anaknya di sana, di samping perempuan sendirian, ya, walaupun pemberani, nenek gendruwo mlebu rono arepane piye, ya. Ya. Gendruwo sing sok nganggo rokok siong kuwi lho. Ngono. Nah. Arepane piye coba? Nah, di samping itu, kalau yang dicari itu tadi Ibu mengatakan sholatnya tidak kopen, ngajinya tidak bisa, berarti kan hanya dunia melulu toh. Itu nanti di akhirat nggak dapat apa-apa, dunianya pun ya udah direwangi ra kopen, ngajine ra kopen salate, aduse pendak bengi ya udah. Ancine wong turu malah adus. Nah, itu kan. Nah, begitu semua itu apa? Terus yang didapat apa? Nah, sekarang setelah kerja dengan keras semacam itu, yang diperoleh apa? Kan hanya sebagian kecil yang diperoleh. Hanya bagian kecil. Maka kalau itu apalagi anak perempuan, jaga agamanya, didik menjadi anak yang solihah, ya, kerja apa di rumah sendiri dah, asal mau usaha itu Allah memberi kok. Ya, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallah rizquha. Orang itu kalau mau bekerja, bergerak. Jadi Allah itu sudah siapkan rezeki setiap hambanya. Ya. Dabah itu hanya bergerak, ya. Maka dikatakan binatang melata, bergerak artinya dabah itu bergerak, berusaha. Kalau mau berusaha Allah siapkan rezekinya. Nah, itu maka itu asal kita mau bergerak berusaha. Simbah-simbah dhisik ngomong ngerik kowe gelem obah wis ta. Ora neng ndi ngerek gelem obah. Aman. Dah daripada saya ada di rumah kerja sama apa bos neng mah di apa teh diusahakan untuk gerak tadi Allah siapkan rezekinya, ya. Nah itu lebih aman, sholatnya kopen, ngajinya kopen, makin ngajinya makin paham, makan lebih menata dalam hidupnya lebih tepat. Karena itu direwangi sosok itu ya, nyambut gawe sudah sampai luar batas, sampai mandi pun tidak kober tadi, apa meneh ngaji, ya. Apa yang didapat, ya kan hanya sebagian kecil seperti katakanlah tadi, nu'tihi minha, diberikan dunianya nanti sebagian saja, tidak semua diberi, dan nanti di akhirat kurang apa-apa, tidak ada bagian apa-apa. Ya, maka kalau itu benar, yang keadaan semacam itu diselamatkan untuk bisa ngaji lebih tekun, sholat lebih tepat waktu dan sebagainya, ya. Usaha di luar seperti itu, saya sudah di dalam rumah, apa yang bisa diusahakan, insya Allah nanti Allah berikan jalan, dapat rezeki, hati ini tambah tentram. Karena yang menenteramkan hati itu bukan harta, ya, bukan gajinya besar tentram hatinya, tidak. Tapi yang menenteramkan hati, kata Allah, ala bi dzikrillah tatmainul, ketahuilah kamu, dengan kamu banyak mengingat Allah, hatimu tentram. Sedang zikrullah itu, zikrullah yang paling afdol adalah sholat. Aqimus sholat li dzikri, dirikan sholat untuk ingat kepada aku. Ala bi dzikrillah tatmainul qulub. Tahuilah bahwa banyak zikrullah, ingat pada Allah,